Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Fikri Ridho. Seperti biasa, saya akan mereaction soal sepak bola Indonesia dan juga tanggapan komentar dari netizen soal sepak bola tanah air. So langsung saja kita simak. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe, dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya. Let's go. Kalah dari Indonesia, publik Saudi mulai merenungi ucapan Roberto Mancini sebelum dipecat. Mancini, yang pernah menjadi pelatih timnas Arab Saudi, sempat memuji Indonesia sekaligus menyoroti kelemahan mendasar timnya. Menurut Mancini, pemain timnas Indonesia bermain bagus karena banyak di antara mereka yang tampil reguler di klub masing-masing. Iya, betul. Sebaliknya, pemain lokal Saudi justru terpinggirkan di liga domestik akibat dominasi pemain asing. Pernyataan tersebut sempat menuai kritik, bahkan disebut sebagai salah satu alasan pemecatannya. Namun, kekalahan dari Indonesia membuat publik Saudi mulai menyadari kebenaran ucapannya. Media olahraga Saudi, Quora, mengamini analisis Mancini dengan menyebut skuad Indonesia memang berkualitas. Para pemain inti Indonesia yang rutin tampil di klub mereka sukses menyulitkan Arab Saudi. Jadi memang kekalahan Arab Saudi dari Indonesia itu mengejutkan banyak pihak. Kenapa? Karena semua orang itu memprediksi kalau Arab Saudi dengan mudahnya akan mengalahkan Indonesia. Apalagi Indonesia kalau kita lihat perbandingan rank FIFA-nya itu sangat jauh sekali dengan Arab Saudi. Arab Saudi itu berada di 100 besar lah, sedangkan kita ada di 130 teman-teman. Jadi secara hitung-hitungan ranking kita itu ya kalah sebenarnya dari mereka. Tapi kita bermain di GBK, kita bisa membalikan keadaan. Bahkan kita bisa mengalahkan mereka dengan 2-0, skor yang cukup mencolok menurut saya ketika kita lawan Arab Saudi. Dan ya ini membuktikan bahwa dengan menggantikan pelatih itu bukan satu solusi. Nah, kita di Indonesia itu seringkali orang berteriak bahwa harus ganti pelatih, STY out, STY harus dipecat, harus diganti. Nah, pergantian pelatih itu bukan satu solusi. Ya, kita lihat Arab Saudi ketika Roberto Mancini digantikan dengan pelatih yang baru yang sekarang itu ya hasilnya tetap sama. Bermain dengan Arab Saudi, bukan Arab Saudi, dengan Australia pun mereka tetap bermain imbang. Bermain dengan Indonesia mereka kalah. Jadi ganti pelatih itu bukan solusi. Jadi yang teriak-teriak untuk segera ganti pelatih timnas Indonesia, ya pertanyaannya siapa yang mau ganti? Dan yang digantikan itu apakah dia mampu untuk membawa Indonesia lebih baik dari STY? Ya kan, belum tentu juga. Jadi biarkan saja STY dengan racikan-racikannya. Kita yang penonton ya, kita tinggal menikmati saja. Itu sih sebenarnya. Baru menang sekali, udah kayak juara Piala Dunia. Sabar. Ini maksudnya apa nih? Ada yang ngasih tau gue, boy. Di poster barunya Greg Nokolo sama yang gak pernah gue ajak ini. Ini nih ya, di mana nih? Nih, si Diego Michel itu mengeluarkan statement yang menurut gue tuh kayak gak pantas gitu dikeluarin dari seorang mantan pemain timnas. BTW kalau lu cari komentar dia tadi di fotonya Greg yang ini ya, itu udah gak ada boy komentarnya. Ya sudah hilang, ya. Takut dia. Kalau komentarnya Diego Michel itu dirujak. Sebenarnya ya, kalau lu nanya tanggapan gue soal komentar Diego Michel yang ini nih, ya ini ada dua sisi boy. Yang pertama emang kita gak boleh larut dalam euforia, tetap harus fokus buat menjalani 4 laga tersisa. Iya, betul sekali. Udah komentar kayak gini maksudnya bukan itu. Iya sih, emang kita baru melawan Arab dan menang sekali, tapi itu kan kemenangan pertama timnas Indonesia lawan Arab. Kalau nggak salah ya, sebenarnya gue nggak mau sih masukin gambar ini boy. Cuma ya Doi kan starter di game ini. Lawan Bahrain, dia masih bermain sebagai back waktu itu. Kita kena bantai 10-0. Di mana Diego Michel? Kayaknya jangankan lawan Arab deh, lawan Bahrain waktu itu aja seri aja nggak bisa. Sorry, kalah tipis aja nggak bisa. Jadi dibantai Cok. Pemain yang pernah bilang kalau misalnya pandit di luar negeri itu mantan pemain, mantan pelatih. Kalau di Indonesia tuh siapa aja boleh jadi pandit. Ini nih, abang ini. Mendingan orang biasa sih yang pura-pura jadi pandit kayak gua, tapi bisa lebih respect sama pemain dan juga pelatih, dan lebih respect dengan segala macam yang timnas lakuin daripada mantan pemain tapi begitu. Mana sih? Ya gua harap ya janganlah ada begini lagi, apalagi keluar dari mantan pemain gitu. Kan gak enak gitu boy kalau misal dari netizen ngebaca. Digilin kan lo main netizen. Akhirnya kan dirujak habis-habisan sama netizen itu. Makan itu, rujakan itu. Pasti enak. Sintayong hati-hati diserang sama Nguyen Van Pompel. Alasannya? Itu baru aja curhat ke salah satu media Korea Selatan. Dia menceritakan pernah naik pesawat 24 jam waktu menangani timnas Indonesia.
Ya Sintayong curhat dia itu kesal kepada PSSI. Awalnya dia minta kepada PSSI untuk memberikan pesawat kelas bisnis. Terus dikasih pesawat kelas ekonomi. Awalnya kan ya pantas lah dia ngamuk. Kelas ekonomi. kalah tuh 5-1 di kandang Irak. Betul. Nah setelah lawan Irak tuh mau berangkat tuh lawan Filipina di Manila. Nah di sini dia kuncinya ya, dikasih pesawat ekonomi. Jadi dari 23 pemain itu beda-beda pesawatnya dan total perjalanannya itu 24 jam. Sehingga ketika sampai di Filipina satu hari itu. capek kan. Makanya Indonesia cuma main 1 sama. Nah itulah yang dicurhatkan Sintayong ya sama media Korea. Dan dia cerita setelah dia lapor ini kepada Pak Erick Thohir, akhirnya selanjutnya Pak Erick ngasih pesawat kelas bisnis. Nah aku bilang hati-hati diserang sama Nguyen Van Tompel. Kenapa? Karena Sintayong setiap kali dia curhat ke media Korea itu selalu ya dibahas sama Nguyen Van Tompel. Nah dia curhat nih begini ya ke media Korea. Nanti Nguyen Van Tompel bakalan bilang begini, loh udah dikasih kelas bisnis kok kalah dari Cina, dikasih kelas bisnis kok imbang dari Bahrain. Jadi apapun yang diceritakan Sintayong, kalau dia cerita ke media Korea itu selalu diserang sama Nguyen Van Tompel. Jadi Coach Jin hati-hati sama Nguyen Van Tompel. Ya jangankan kalah, menang saja di rujak sama Thohir, ya kan? Thohir itu mau kalah, mau menang, mau imbang, tetap ST-nya itu tidak pernah benar, harus dipecat itu. Kenapa sih ini ya kalau misalnya hari Jumat selalu ada berita-berita begini boy, berita-berita yang memicu amarah Jumat nih. Kenapa ya? Lagi-lagi nih ya bawa PG nih, bawa pilihan ganda. Peter F. Gonta. Apa itu? Bapak Peter Gonta seakan tutup mata dengan proses yang sudah terjadi di timnas Indonesia saat ini. Dilansir dari Detik News, Doi bilang kalau misalnya apa yang udah dilakukan PSSI sekarang itu adalah sebuah upaya yang seolah-olah menghalalkan segala cara untuk bisa mencapai kesuksesan di level internasional. Ya kalau selagi itu dia halal dan tidak melanggar aturan ya why not? Karena untuk timnas ya kan. Kata Doi, cara-cara instan ini nggak bisa diterima sama dia, kan membingungkan gitu. Ini timnas loh, timnas negaranya sendiri. Kalau misalnya mau kritik dari segi permainan, which is fine-fine aja menurut gua siapa. Iya. Betul. Main bola yang kritik. Tapi kalau misalnya udah hal begini, ini ada hubungannya pasti dengan politik boy. Bahkan Doi juga bilang kalau misalnya naturalisasi itu adalah bukti kalau pemerintah tidak peduli sama sepak bola kita kan. Nah sebentar kalau misalkan tidak naturalisasi, kita pakai pemain lokal terus kalah terus gitu kan, setiap kali bertanding pasti kalah, pasti kan itu digoreng juga sama mereka. Nah sekarang ada upaya untuk menaturalisasi pemain keturunan, malah bilang itu bukti bahwa pemerintah tidak peduli dengan sepak bolanya kita. Ya mau komentar apapun kita, meyakinkan orang yang jengkel itu memang agak susah. Maksud Pak Peter Gonta, maksud gue cuma mau ngingetin aja nih boy, orang-orang seperti Pak Peter ini akan selalu muncul satu persatu boy. Kalau nggak percaya, betul. Pas prosesnya oleh Romeni, lihat aja nanti ya, lihat aja. Pasti bakal ada lagi. Ini oleh Romeni pasti lebih ramai nanti nih, karena waktu itu terakhirnya Kevin Dix itu kan bilang, ada anggota DPR yang bilang semoga ini yang terakhir ya, pemain naturalisasinya. Nah sedangkan kita tahu ada upaya untuk menaturalisasi pemain keturunan yang sekarang lagi gacor-gacornya di Eredivisie itu oleh Romeni. Nah pasti kalau oleh Romeni ini dinaturalisasi ya, kemudian datang ke Indonesia ya, semoga lah datang ke Indonesia dan ya dia ambil sumpah di Indonesia, pasti rame nanti itu, saya yakin sekali rame itu. Begini. Karena apa? Ini udah bukan urusan bola, boy. Ada urusan lain di balik ini semua. Setuju. Gua harap ke kalian, mari kita sama-sama rapatkan barisan. Jangan sampai ada pihak-pihak yang mencoba merusak ini semua. Mari sama-sama kita kawal timnas kita, boy, sampai ke puncak tertinggi sepak bola. Ya, kalau ada yang coba-coba ganggu, nih kita juga ganggu balik. Ya kan sesimpel itu. H-10 TC di Bali hari kedua masih belajar passing. Awi. Turunin ekspektasi kalian, jangan berharap berlebihan sama tim ini. Dukung terus boleh, tapi jangan terlalu banyak ngarep ya guys ya. H-10. Ya semoga kemarin yang tolak-tolak naturalisasi, apalagi kemarin yang di anggota DPR itu ya di Senayan sana yang kemarin tolak naturalisasi, semoga orang nonton ini video di mana coach ini masih ajar mereka cara passing yang baik seperti apa, cara passing yang benar seperti apa. Nah kalau kita bandingkan dengan pemain-pemain yang ya kalau boleh dikatakan abroad itu, mereka bermain di luar ya, kelas rata-rata akurasi passingnya mereka itu pasti berbeda. Jadi ya tidak ada salahnya kalau kita datangkan pemain keturunan gitu. Karena ya passing saja ini mereka sudah pemain profesional
profesional loh. Ini mereka bermain di Liga Indonesia. Ini rata-rata pemain U22 yang nanti akan bermain di Piala AFF Desember nanti ini. Ini mereka masih diajarkan cara passing yang baik dan benar ini. Bayangkan pemain profesional masih diajarkan cara passing, itu kan lucu. Nah, semoga mereka kemarin yang kritik-kritik naturalisasi, minta di stop, dihentikan segala macam, semoga mereka nonton ini supaya mereka bisa tahu, buka matanya orang lebar-lebar itu. Kalau kualitas pemainnya kita memang ya begitu-begitu saja. Kalau dari 100 ya katakanlah standarnya itu 100, mereka mungkin ada di 70. Iya kan? Jadi kita tidak bisa berekspektasi lebih dari mereka kecuali mereka mau latihan lebih sungguh-sungguh. Breaking news guys, kalian tahu nggak ada salah satu akun di TikTok yang bernama King Malaysia. Itu memposting Kenapa dia foto seperti ini guys. Malaysia menang atas Arab Saudi. Malaysia 2, Arab Saudi 0. Terus siapa yang mau percaya dia coba? Orang gila. Dan menuliskan kata-kata seperti ini. Kemenangan Malaysia melawan Arab Saudi, kami ada peningkatan. Waduh. Ya mungkin ini orang Indonesia yang iseng gitu. Dia sengaja ya pakai nama King Malaysia, kemudian pakai nama Malaysia, pakai bendera Malaysia, baru dibilang Malaysia yang kasih kalah Arab Saudi. Bisa saja orang Indonesia yang sengaja buat begitu iseng kan. Dan di atas ini tertulis kualifikasi Piala Dunia Selasa 19 November 2024. Bahaya nih guys, bahaya nih. Ini media-media Malaysia ini udah mulai halu ini. Apakah ini efek karena timnas Indonesia udah mulai menjauh nih dari Malaysia? Ya, dikala timnas Indonesia semakin naik, tapi negara tetangga kita itu malah makin turun guys. Dimana sekarang timnas Malaysia itu ada di peringkat 133 FIFA. Semakin ku kejar, semakin kau jauh. Aduh, ada aja ya. Kami ada peningkatan ya. Peningkatan kasih kalah Arab Saudi. Ini kalau ada yang percaya ini itu mungkin hanya orang gila yang percaya dia itu. Semoga aja di ajang Piala AFF ini guys ya, kita akan menemukan Rizky Ridho yang baru, amin, Marcelino yang baru, dan aku baru aja mengulik ada 2 pemain yang dari kemarin aku ulik, ada 2 yang menarik perhatian aku ya. Yang pertama itu Armando Oropan ya, pemain dari PSPS Biak ini. Menurut aku dia punya segala hal untuk bisa ya selevel dengan Marcelino lah. Dia punya atribut itu semua, postur tubuh ya. Mudah-mudahan lah dia bisa mendapat kepercayaan oleh STY di AFF ini dan dia bisa menunjukkan kualitas dia ya. Dan umurnya juga masih sangat-sangat muda, umur 21 tahun. Dan satu lagi itu pemain sayap kanannya PSM Makassar guys. Aku udah berapa kali cek pemain ini, Victor Detan, dia bernomor 7 di PSM. Pemain ini juga ya mudah-mudahan dia juga bisa mengikuti jejaknya Marcelino atau lebih. Permainannya itu benar-benar bagus ya, dia suka menusuk ke dalam kotak penalti. Ya mudah-mudahan lah pemain-pemain yang lain. Semoga saja nanti mereka bisa menampilkan yang terbaik. Ulik-ulik lagi seperti back-backnya itu yang mudah-mudahan bisa juga ini menjadi Rizky Ridho selanjutnya. Mudah-mudahan kita juga bisa ya mendapatkan pemain-pemain baru lah, nggak usah juara AFF juga, tapi kalau kita bisa mendapatkan pemain-pemain yang bisa masuk ke timnas senior juga kan itu satu hal yang positif ya. Betul. Tapi kalau kita bicara soal Piala AFF, pasti semua orang yang selama ini mendewakan Piala AFF menginginkan Indonesia untuk juara AFF. Tapi kalau kita lihat skuad yang dibawa sama STY, ya 50-50 lah kita untuk juara Piala AFF. Karena yang dibawa tuh pemain U22 dari Liga 1 yang mungkin mereka nantinya ini akan diproyeksikan untuk ya U23 Piala Asia. Jadi semoga dari Piala AFF ini ya seperti yang si abang ini bilang, bahkan muncul Marcelino yang baru, Rizky Ridho yang baru, Witan yang baru, supaya kita tidak putuslah generasi sepak bolanya kita nih untuk pemain-pemain lokal teman-teman. Asosiasi Sepak Bola Malaysia akan bersiap untuk fenomena baru yang menggemparkan Asia Tenggara kan. Mulai bulan Desember ini mereka akan melakukan proyek konstruksi untuk mengejar ketertinggalan dari timnas Indonesia. Iya kan? Keberhasilan timnas Indonesia di 3 tahun terakhir menjadi inspirasi nih bagi mereka, sekaligus menjadi tantangan bagi negeri jiran tersebut. Pada akhirnya mereka langsung melalui pertemuan khusus. Sekalipun Tunku Ismail putra Kota Johor dilibatkan, kali ini mereka berencana akan mengubah wajah Harimau Malaya di kancah Asia. Keren. Kali ini diharapkan mampu melampaui Erick Thohir. Wow. Namun, rencana ini justru menuai banyak kontroversi. Katanya dari teman-teman Indonesia mengatakan bahwa Malaysia terlalu terobsesi. Ada lagi yang panas, lihat timnas Indonesia, Malaysia ini menaturalisasi semua pemainnya. Namun, banyak yang menolak
banyak yang gagal. Ya, ada beberapa dari pemain-pemain yang mereka klaim sebagai pemain keturunan Malaysia itu menolak panggilan dari timnas Malaysia. Nah, berbeda dengan Indonesia ketika dipanggil, ya mungkin 1-2 orang mencoba untuk menolak, tetapi ya 99% pemain-pemain yang telah dipanggil oleh PSSI tidak menolak dan mereka bersedia main untuk Indonesia. Itulah kelebihannya kita dari tetangga kita Malaysia. Kemarin Vietnam, sekarang tetangga kita di Malai. Ada beneran juga dari pengamat Malaysia. Jangan tiru Indonesia menurunkan skuad U20 untuk AFF karena Indonesia mempunyai kompetisi yang lebih tinggi lagi dari AFF, yaitu kualifikasi Piala Dunia. Iya, memang ini adalah luar biasa, tapi kadang-kadang orang Indonesia pun bilang ini adalah kemenangan yang biasa, baru menang sekali aja udah kuat-kuat. Ada orang Indonesia yang bilang begitu. Kemarin Vietnam, sekarang biarkan saja mereka mau bilang apa, intinya kita nikmati kemenangan Indonesia sampai dengan Desember. Kita sambut lagi tahun baru dengan pertandingan lawan Australia, Bahrain, lawan Cina dan lawan Jepang. Jadi itu masih lama, dan yang terdekat ini nanti tanggal 8 atau tanggal 9 Desember itu Indonesia akan bermain di Piala AFF. Jadi kita biarkan saja mereka mau bicara apa tentang timnas. Intinya kita nikmati kemenangan timnas lawan Arab Saudi. Ya, walaupun baru sekali menang tidak apa-apa, kita nikmati saja. Mau kalah, mau imbang, mau menang, ya kita tetap nikmati. Ya mungkin kita berbeda dengan mereka yang kalau kalah mereka hujat, tapi kalau menang mereka ikut-ikutan untuk hura-hura gitu. 4 pemain muda yang mengikuti program Selekau, yang gue gak tahu ya detail program ini kayak gimana. Yang jelas ini program yang melibatkan salah satu pandit beneran nih katanya gue, yaitu adalah Coach Justin. 4 pemain ini itu dicoret dari Akademi PSIS karena memilih untuk menimba ilmu ke Portugal. Wah, rugi dong. Kalau ada pemain yang bisa timba ilmu di Portugal lalu dicoret, itu pasti ya kerugian untuk klub yang mencoret mereka. Kesian. Ini berita bukan dari gue ya boy, tapi dari Koci langsung. Bisa baca di atas nih. 4 pemain muda yang dicoret dari PSIS Academy karena mereka lebih memilih ke Portugal. Kalau misalnya menurut gue, ini mah rugi banget. Iyalah. Rugi banget. Sekali lagi gue nggak tahu ya kenapa mereka dicoret. Rugi dong. Berstatus pemain profesional untuk PSIS. Kenapa gue bisa bilang rugi banget? Ini 4 pemain harusnya bertalenta ya, harusnya. Karena gue percaya nih Koci nggak mungkin asal-asalan milihnya. Dan 4 pemain ini itu ke Portugal cuma buat belajar doang, bukan main di klub sana. Aneh gitu, aneh. Gue tidak mau berpikir yang aneh-aneh boy. Gak mungkin dong, klub Ligue 1 ini gak mungkin dong. Gak mungkin tidak profesional dong ya. Tolong ya ngerti kenapa alasan detail ini dicoret, kasih tau gue ya. Yang jelas gue tidak menyalahkan PSIS, cuma menurut gue rugi aja. Ya jelas rugi gitu. Kalau ada orang-orang yang peduli dengan pemain-pemain lokal, tapi kemudian ya pemain mereka dicoret, itu kan kerugian untuk mereka. Harusnya ya biarkan saja, karena pulang pasti mereka kembali ke Persis Solo, PSIS Solo, dan ya mereka dapat keuntungan dari situ sebenarnya. Seharusnya seperti itu, tapi kenapa dicoret? Ya sudahlah, itu kan urusannya mereka. Maksud saya ya, harusnya mendukung gitu. Karena ada orang yang peduli dengan pemain-pemain lokal dan mereka mau supaya pemain-pemain ini ilmunya itu lebih dari teman-temannya mereka, karena mereka juga diseleksi kan sama Coach Justin Laksana. Jadi ya seharusnya harusnya itu didukung, tapi ya mereka dicoret itu. Lucu juga itu teman-teman. Oke teman-teman, jadi itu dia beberapa video tanggapan komentar dari netizen soal sepak bola Indonesia. Jadi yang tidak suka dengan timnas Indonesia biarkan saja mereka tidak suka, dan bagi kita yang selalu mendukung timnas ya terus kita dukung, karena kemenangan lawan Arab Saudi itu akan terus membekas untuk kita. Kenapa? Karena kita satu-satunya negara di Asia Tenggara yang kurang lebih dalam 8 tahun terakhir yang baru pertama kali bisa mengalahkan Arab Saudi, dan mungkin dari tahun 80-an kita baru 2 kali menang kalau tidak salah dengan kemarin. Ya itulah sejarahnya teman-teman. Jadi ya hanya kita yang bisa bikin sejarah, sedangkan tetangga yang lain itu beban mereka. Oke teman-teman, jadi ya sekian video kali ini. Terima kasih banyak sudah nonton sampai akhir. Sekali lagi jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe, dan kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Hormat.